Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap berada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman tentang materi pembelajaran akuntansi, di mana pembelajaran ini terdapat di kelas 12. Semoga terutama murid-murid, semoga kita semua, kalian semuanya, terutama murid-murid kelas 12 yang sekarang masih dalam mengenyam pendidikannya, semoga apabila nanti melihat video saya, belajar dengan video saya, semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam memahaminya. Banyak teman-teman yang bilang, oh persamaan akuntansi itu kurang baik, persamaan akuntansi itu susah gitu loh. Sebetulnya itu tergantung kita. Oleh sebab itu kita mencoba, terutama saya akan mencoba bagaimana cara menjelaskan secara detail tentang persamaan akuntansi itu. Semoga kalian dapat memahaminya. Ya, semoga kita semuanya dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh saya nanti dan ilmunya bisa bermanfaat. Oke, mari kita saksikan penjelasan dari materi saya. Ya, oke teman-teman, kita akan membahas. Mari kita mulai pelajaran persamaan dasar akuntansi. Seperti apa yang saya bilang tadi, banyak yang mengomentari, banyak yang bilang, bahkan murid-murid di sekolah juga sering mengatakan akuntansi itu susah Pak, akuntansi itu susah. Sebetulnya belajar akuntansi itu kuncinya dua. Pertama kita tekun, yang kedua sabar. Pasti semuanya itu akan memahaminya, karena pembelajaran akuntansi itu nyata gitu, yang diukur dengan angka-angka. Dan kali ini kita fokus ke pelajaran persamaan dasar akuntansi sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman. Saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Mari kita memulai ya. Sebelum kita membahas lebih detail tentang persamaan akuntansi, mari kita mulai dari ini dulu. Yang pertama, yang perlu kalian pahami dulu pengertian dari persamaan dasar akuntansi itu. Kemudian mengapa sih perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Banyak yang bilang betulnya akuntansi nggak penting gitu loh, nggak penting. Kemudian sering tidak dipakai dalam praktek sehari-hari gitu. Baik, sebetulnya kalau dalam penggunaan sehari-hari di sekitar kita itu banyak memang yang tidak menggunakan persamaan akuntansi karena mengira persamaan akuntansi itu sebetulnya susah gitu loh. Kata mereka sih gitu, seperti itu. Sebetulnya nggak begitu susah gitu. Bahkan kalau menggunakan mempraktekkan dalam kegiatan usaha kita sehari-hari, sebetulnya itu lebih baik, lebih bagus gitu loh, lebih baik daripada kita tidak menggunakannya. Karena di sana ada hal yang perlu kalian ketahui, bahwa dalam persamaan dasar akuntansi ini sebetulnya kita diajarkan cara mengukur kesuksesan usaha kita, cara mengukur bagaimana usaha kita itu berkembang atau justru mundur, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Baik, tiga dasar ini yang menjadi patokan bagi kita, terutama murid-murid yang masih dalam pendidikan, yang masih dalam sekolah, terutama kelas 12. Mari kita perhatikan.
Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan akuntansi itu adalah merupakan ilmu menghitung serta mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan agar nantinya tidak ada penyalahgunaan dana yang dianggarkan. Ingat, banyak yang mengatakan bahwa akuntansi itu susah karena menghitung gitu ya. Menghitung. Mari kita praktekkan nanti apakah benar-benar susah atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, mengapa perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Murid-murid, teman-teman sekalian, kita belajar persamaan dasar akuntansi itu justru untuk melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi, juga menggambarkan pengaruh keuangan terhadap posisi keuangan. Karena ketika kita berbicara tentang masalah posisi keuangan, kita akan membahas tentang masalah berapa yang akan dijadikan modal untuk perkembangan perusahaan, berapa sih sumber keuangan kita yang dijadikan untuk mengembangkan suatu usaha. Ada perubahan-perubahan keuangan di sana. Yang pertama, misalkan kita punya uang 20 juta nih untuk mengembangkan usaha. Maka dalam persamaan akuntansi itu posisi keuangan yang sebenarnya itu akan dirubah fungsinya menjadi hal-hal yang lain untuk mengembangkan usaha. Misalkan yang asalnya 20 juta itu kita membelikan peralatan, kemudian perlengkapan, dan nantinya itu dengan hal itu kita akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Kemudian apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Yaitu fungsi dari persamaan dasar akuntansi itu mengubah harta atau aset yang dimiliki perusahaan. Artinya mengubah dalam hal ini yang awalnya tadi itu berbentuk kas, ya, kemudian berbentuk gedung, kemudian berbentuk tanah, yang pada saat itu juga akan dirubah menjadi aset perusahaan yang nantinya ada pemisah antara keuangan kita dengan keuangan perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian macam-macam perkiraan atau akun-akun dalam akuntansi. Pertama, ada akun real. Akun real itu akun nyata. Apa saja? Pertama, ada aktiva. Aktiva sebetulnya ada dua, ada aktiva, ada pasiva. Dalam aktiva ini, aktiva itu harta yang dimiliki oleh perusahaan, harta yang digunakan untuk menjalankan usaha itu. Kemudian ada harta yang berbentuk harta itu uang, misalnya seperti itu. Ada harta juga berbentuk tanah, ada juga berbentuk bangunan seperti itu. Ada juga yang berbentuk peralatan seperti itu. Misalkan ya aktiva lancar, kas, uang, atau surat berharga seperti saham. Banyak yang bertanya, apa sih saham itu, Pak? Nah, saham itu tanda penyertaan kita, tanda penyertaan keuangan kita terhadap perusahaan gitu. Misalkan kita punya uang nih, supaya uang kita itu tidak mandek. Sedangkan kita nggak bisa menjalankan usaha yang lain, hanya mempunyai uang ini, ya kita langsung kita investasi gitu ke perusahaan. Dengan sejak itu kita itu sudah berarti sudah memiliki suatu kekayaan dalam perusahaan yang ditandai dengan saham itu, dan saham ini bisa naik, bisa turun, dan bisa diperjualbelikan. Tergantung bagaimana perusahaan itu mengembangkan usahanya. Artinya kalau perusahaan itu failing, bangkrut, ya saham kita kemungkinan kita itu mengalami kerugian. Tetapi justru kalau perusahaan itu maju, maka kita itu akan melakukan keuntungan seperti itu. Kemudian obligasi ini surat hutang gitu, surat hutang. Jadi terkadang pemerintah itu menerbitkan obligasi untuk masyarakat untuk supaya perekonomian lebih baik gitu. Dan obligasi ini bisa dibuat hutang. Misalkan nih saya punya utang nih, lalu suruh bayarnya berapa, seperti itu. Kemudian piutang itu kita memberikan pinjaman kepada orang lain gitu. Kita memberikan pinjaman kepada orang lain yang nantinya kemungkinan kita itu mendapatkan hasil dari utang itu. Cuma kadang-kadang utang itu tidak menambah
dan tidak berkurang ya, piutang seperti biasa. Ada piutang yang berbunga gitu. Saya kira kalau yang berbunga kurang baik seperti itu. Dan itu merupakan harta juga. Perusahaan meminjamkan uang kepada pelanggan misalkan seperti itu ya. Itu termasuk aktivitas. Kemudian wesel, ada wesel pagih gitu. Wesel yang diterbitkan untuk menagih gitu ya. Untuk menagih kepada orang sekitar atau nasabah. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan itu dalam hal ini yang perlu kita bedakan antara perlengkapan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau perlengkapan yang dipakai untuk perusahaan jasa itu merupakan aset yang tidak dijual tetapi digunakan oleh perusahaan. Kalau perlengkapan perusahaan dagang itu dijual, itu bedanya seperti itu ya. Ada yang istilah ada perlengkapan yang dijual, ada yang istilah perlengkapan dipakai sendiri seperti itu oleh perusahaan. Apa saja perlengkapan itu? Yang pertama seperti alat tulis gitu ya, kemudian kertas, banyaklah buku, pulpen, yang pokoknya untuk operasional dalam perusahaan jasa itu. Kemudian ada peralatan juga, ada peralatan. Peralatan itu apa sih bedanya perlengkapan dan peralatan? Ya kalau perlengkapan itu biasanya dipakai, digunakan habis gitu. Bisa yang ada yang langsung habis, bisa yang masih ada tersisa, Kalau peralatan itu hanya dipakai saja, tidak langsung, tapi lama gitu loh, habisnya lama. Seperti misalkan kalau kita buka percetakan sablon, itu alat-alat cat itu nggak langsung habis. Atau percetakan atau perusahaan bengkel gitu. Jadi alat-alat termasuk obeng itu termasuk peralatan juga yang tidak langsung habis kalau digunakan. Itu namanya peralatan. Dan kalau perusahaan jasa, perlengkapan peralatan ini tidak dijual gitu loh, seperti itu, tidak dijual, tapi dipakai untuk perusahaan seperti itu. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar muka maksudnya gini, tanggungan kita yang semestinya dibayar pada akhir periode atau akhir bulan itu dibayar duluan gitu loh, seperti itu. Misalkan kita punya beban gaji misalkan, ini kan tanggungan perusahaan harus bayar gaji seperti itu. Nah, langsung kita itu bayar sekarang, walaupun pada akhirnya misalkan ini tanggal 1 hari ini, bulan Oktober nih misalkan. Padahal gaji karyawan itu masih tanggal 30 gitu. Tapi kita bayar sekarang, namanya itu beban dibayar di muka. Banyak sebetulnya beban, ada beban gaji, ada beban listrik, air, telepon, seperti itu ya. Kemudian pendapatan yang akan diterima. Nah, pendapatan yang akan diterima misalkan penghasilan kita, hasil usaha kita, hasil kerja kita yang sudah selesai tapi masih belum diterima. Misalkan kita buka usaha bengkel ya. Kemudian ternyata ada pelanggan memperbaiki sepedanya, ternyata belum bayar padahal sepedanya sudah selesai gitu, diperbaiki. Itu namanya pendapatan yang akan diterima. Kemudian ada persediaan barang dagangan. Kalau ini khusus untuk perusahaan dagang. Jadi dalam pembahasan akuntansi itu, kalau kita merekap suatu keuangan, belajar tentang akuntansi itu, ada kita itu mengerjakan rekapitulasi keuangan itu di bidang akuntansi perusahaan jasa, ada perusahaan barang dagangan. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu sebetulnya sama-sama kekayaan perusahaan. Lalu apa bedanya gitu? Kalau aktiva tetap itu kekayaan perusahaan, bisa dijual, bisa diuangkan, tapi waktunya lama gitu. Seperti halnya gedung, kemudian tanah gitu. Beda dengan uang. Kalau uang itu kan cepat. Jadi kalau aktiva tetap itu susah diuangkan, artinya bukan sebegitu susah sih, cuma lama waktunya biasanya. Kalau aktiva itu kan cepat gitu loh, cepat untuk diuangkan seperti itu. Ada apa aktiva tetap? Misalkan ada yang berwujud konkret, ada yang tidak misalkan ada yang berwujud, ada yang misalkan tanah, mesin, bangunan, kendaraan pabrik seperti itu.
ada yang tidak berwujud, macam-macam ini. Ada yang tidak berwujud banyak nih seperti itu. Misalkan apa ya, misalkan kalau yang tidak berwujud itu hak kekayaan paten atau hak intelektual seperti itu ya. Kemudian ada ini paten, hak merek, hak dagang, hak cipta, itu merupakan hal yang tidak berwujud, tapi itu bisa diuangkan. Kemudian ada akun pasifah. Tadi ada akun aktifah, ada akun pasifah. Akun pasifah itu ada akun hutang. Hutang itu yang harus dibayar oleh perusahaan. Suatu beban, suatu pembayaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sejumlah kewajiban. Yang lebih namanya hutang. Kemudian ada macam-macam hutang, ada hutang lancar, ada hutang dagang, hutang wesel, beban yang masih harus dibayar, hutang pajak, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu biasanya begini, kalau kita membuka usaha perusahaan bengkel itu kan belum selesai pengerjaannya, cuma perusahaan minta duluan, minta bayar terlebih dahulu. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Itu hutang sebetulnya, karena apa istilahnya ya? Karena apa istilahnya? Karena usahanya belum selesai diselesaikan. Kemudian ada hutang jangka panjang. Ada hipotek, ada hutang obligasi, ada hutang yang lain seperti itu. Kemudian akun pasifah itu modal, yang sama dengan aktifah atau hutang. Nah, yang kedua ini dari akun pasifah adalah akun nominal. Akun nominal itu akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Jadi nanti setelah kita belajar persamaannya, kita akan diteruskan dengan belajar tentang persamaan tentang istilahnya laporan laba rugi. Kemudian setelah itu perubahan modal. Kemudian yang terakhir neraca. Nah, untuk yang laporan laba rugi ini itu sebetulnya kita akan mencatat dua akun saja atau perkiraan saja, dua akun perkiraan saja. Yang pertama beban usaha, yang ke akun beban, yang kedua akun pendapatan. Ya. Adapun rumusnya seperti ini. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aktiva kekayaan atau aset itu sama halnya dengan utang plus modal. Jadi kewajiban baik utang yang dari bank atau modal sendiri itu kalau dijumlah ya sama dengan aktiva gitu, seperti itu. Kemudian harta ya sama aja, harta sama dengan utang plus modal. Kemudian yang ketiga, harta kalau dikurangi utang ya sama dengan modal gitu, seperti itu. Ya, itu rumusnya kayak gini. Gampang lah. Oke. Oke, kalau sudah paham, adik-adik perhatikan yang kedua. Ini perhatikan ya. Mari kita belajar menebak. Mari kita belajar pengaruh akun atau perkiraan yang diakibatkan adanya transaksi. Pertama, tanggal 1 Januari Ibu Zainab menyetorkan uangnya untuk modal awal sebanyak 25 juta. Uang tersebut untuk kegiatan usahanya. Artinya ada orang namanya Ibu Zainab punya uang pribadi awalnya, lalu dia itu berpikir bagaimana uang ini dikembangkan. Pada saat itu Ibu Zainab menyerahkan uang itu kepada perusahaan. Ini uang saya nih dikembangkan. Sejak saat itu, walaupun perusahaan itu milik Ibu Zainab, maka di sana sudah dipisah antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Seperti itu. Ini sebagai model. Apa sih yang pengaruh antara ini?
Ada apakah beban, apa kas, apa modal, apa hutang, peralatan, proyek pendapatan piutang. Kira-kira dalam perkiraan akun yang tadi itu, apakah di antara ini ada yang tahu teman-teman ya? Nah, langsung saja. Yang berubah ternyata kas dan modal. Kas perusahaan bertambah, modal bertambah, seperti itu. Kok nggak peralatan? Nah, karena di sini bunyinya masih penyetoran awal gitu, seperti itu. Belum membeli peralatan gitu, seperti itu ya. Kemudian tanggal 1 Januari dibeli perlengkapan servis 2 juta secara tunai. Kemudian tanggal 2 membeli kredit dengan jumlah yang sama. Artinya pada saat itu tanggal Januari, perusahaan yang tadi itu membeli perlengkapan seharga 2 juta secara tunai. Berarti di sini satu transaksi akan merubah 2 akun. Yang pertama mempengaruhi 2 akun, bukan merubah, mempengaruhi akun. Yang pertama, kalau dibeli secara tunai berarti kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Kemudian tanggal 2 membeli kredit, berarti kalau kredit yang ngutangnya juga berpengaruh. Kemudian ngutang berarti kas nggak keluar, kasnya nggak pengaruh gitu. Yang pengaruh ini berarti perlengkapan yang bertambah, utang juga bertambah, seperti itu ya. Nah ini kan utang bertambah, perlengkapan bertambah, seperti itu. Kemudian tanggal 3 dibeli kredit 50 rem kertas HVS ukuran folio 25 juta, 25 rem kertas HVS ukuran kuarto 23.000. Maaf ya, ini 25.000, ini 23.000. Serta 10 kantong tinta fotokopi 70.000 di Mitra. Berarti yang kalau dibeli secara tunai, yang jelas yang berpengaruh itu adalah akun kas dan perlengkapan ya. Oke, tapi di sini nih ya. Kemudian di sini juga akan berpengaruh ya kan, jelaskan. Kalau diberi secara kredit, kredit itu kalau secara tunai kasnya berkurang di sini kalau secara tunai. Oke. Kemudian tanggal 9 dicatat penerimaan uang sebesar 3 juta dari pelanggan sebagai pembayar atas pekerjaan. Kalau ada pelanggan yang membayar kepada kita karena dia merasa sudah apa yang dia inginkan sudah selesai dikerjakan oleh perusahaan, namanya pendapatan. Berarti pendapatannya bertambah. Cuma dalam hal persamaan akuntansi, pendapatan itu tidak masuk akun, cuma mempengaruhi modal dan kas, sehingga tidak ada dalam persamaan akuntansi itu pendapatan, yang ada hanya mempengaruhi kas dan modal. Kita lihat ya. Oke, ini kan di mana nanti ada keterangannya pada saat kita membuat persamaan akuntansi. Oke. Kemudian ada lagi tanggal 11 September Tuan Adili pegawai bagian servis fotokopi minta uang di kasir sebesar 200.000 untuk membeli kertas sampul sebanyak 50 lembar. Oke. Berarti kalau membeli secara tunai tadi mempengaruhi kas dan apa yang dibeli. Apa yang dibeli di sini ya perlengkapan. Berarti perlengkapan juga berpengaruh dan kas juga berpengaruh. Seperti itu ya. Mari kita mencoba penyelesaian suatu kejadian dalam perusahaan yang meliputi cara persamaan akuntansinya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan pajak ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke part kedua ya. Di part kedua kita lanjut. Semoga apa yang saya sampaikan ini merupakan awal dari kalian untuk mengerti apa sebetulnya dasar-dasar persamaan akuntansi itu. Ya, terima kasih ya. Semoga kalian semua tetap diberikan kemudahan dan pelajaran untuk mendapatkan ilmu tentang akuntansi, tentang persamaan dasar akuntansi.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.